warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Nanda Soleh Solehah. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masuk pembelajaran IPA dan Ustadz Ustazah akan menjelaskan tentang adaptasi tumbuhan. Jadi barokahnya, marilah kita sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk selanjutnya, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang adaptasi tumbuhan. Adaptasi adalah ciri-ciri khusus pada tumbuhan atau tanaman untuk menyesuaikan diri dengan habitatnya atau lingkungannya. Jadi anak-anak, adaptasi bagi tumbuhan itu berbeda-beda tergantung ciri yang dimiliki oleh tumbuhan itu. Bisa dipahami ya, jadi adaptasi adalah ciri-ciri khusus pada tanaman atau tumbuhan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya atau habitatnya. Sehingga adaptasi itu berbeda-beda bagi setiap tumbuhan tergantung dengan ciri-ciri yang dimilikinya. Oke anak-anak, sebelum kita masuk kepada contohnya, kita akan belajar dulu tentang jenis-jenis tumbuhan berdasarkan habitatnya atau tempat tinggalnya. Oke anak-anak, mari kita saksikan. Anak-anak semuanya, kita akan belajar tentang jenis-jenis tumbuhan berdasarkan tempat tinggalnya atau habitatnya. Ya. Tumbuh-tumbuhan berdasarkan tempat tinggalnya dibagi menjadi 3. Ya. Yang pertama ada tumbuhan hidrofit, yaitu tumbuhan yang hidup di air. Ya. Biasanya tumbuhan-tumbuhan yang hidup di air itu memiliki batang atau tangkai yang berongga. Tujuannya itu untuk mempermudah proses pernapasan pada tumbuhan tersebut. Yang kedua adalah higrofit. Higrofit itu adalah tumbuhan yang hidup di tempat yang lembab. Misalnya seperti pakis, kemudian jamur. Ciri-ciri tumbuhan higrofit ini, yang pertama, batangnya biasanya tidak tampak ya, karena berada di dalam tanah. Kemudian yang kedua, pada umumnya daun mudanya itu berbentuk itu menggulung. Yang ketiga adalah tumbuhan yang hidup di tempat yang kering atau istilahnya xerofit. Nah, tumbuhan-tumbuhan ini biasanya memiliki ciri-ciri berbatang tebal, ya. Batangnya tebal atau daun tebal, bahkan nanti bisa berubah bentuk menjadi bentuk duri. Nah, di sini daunnya biasanya sempit, ya. Sempit, kemudian tebal, bisa berubah bentuk menyerupai duri. Kemudian ada juga yang tidak berdaun. Contoh dari tumbuhan xerofit ini misalnya adalah kaktus, kemudian lidah buaya, lidah mertua, dan lain-lain. Oke Nanda Soleha, sekarang Ustaz akan melanjutkan bagaimana cara tumbuhan beradaptasi. Jadi di sini Ustaz akan menyebutkan ada 2 contoh tumbuhan. Contoh yang pertama adalah tumbuhan teratai. Tumbuhan teratai adalah salah satu jenis tumbuhan yang hidup di air. Batangnya memiliki rongga. Fungsi dari rongga tersebut adalah untuk penyaluran oksigen. Dan bunga teratai memiliki daun yang lebar dan tipis, sehingga bunga teratai tersebut dapat mengapung di atas air. Jadi seperti itulah cara adaptasi bunga teratai. Contoh yang kedua pada pohon bambu. Jadi pohon bambu memiliki bulu-bulu halus akan tetapi tajam. Jadi bulu-bulu halusnya itu melekat kuat pada batang pohon tersebut. Apakah fungsi dari bulu-bulu tersebut? Nanda Soleha, ternyata bulu-bulu tersebut berfungsi untuk mempertahankan dirinya dari musuh. Begitulah cara bambu beradaptasi dengan lingkungannya. Selanjutnya, kita akan membahas manfaat pada tumbuhan. Apa saja sih manfaat tumbuhan itu? Jadi, tumbuhan itu sangat bermanfaat bagi makhluk hidup. Manfaat yang pertama, tumbuhan bermanfaat sebagai bahan makanan. Bagian-bagian tumbuhan apa saja yang bisa menjadi bahan makanan bagi makhluk hidup lainnya? Jadi, hampir semua bagian pada tumbuhan bisa dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Baik itu batangnya,
daunnya, bijinya, ataupun buahnya. Contohnya misalkan seperti buah nanas, buah pisang, dan lain sebagainya. Manfaat tumbuhan yang kedua adalah sebagai bahan sandang atau pakaian. Jadi contohnya di sini adalah serat pada kapas bisa digunakan untuk membuat kain. Manfaat tumbuhan yang ketiga adalah sebagai bahan obat-obatan. Contohnya di sini misalkan jahe. Jahe digunakan sebagai obat penghangat tubuh. Manfaat tumbuhan yang keempat adalah sebagai bahan baku industri. Jadi contohnya di sini adalah kelapa bisa kita gunakan sebagai bahan pembuatan minyak goreng. Yang kelima, manfaat tumbuhan yaitu sebagai bahan baku bangunan. Contohnya di sini kayu dari pohon jati bisa kita manfaatkan untuk membuat suatu bangunan. Manfaat tumbuhan yang keenam adalah sebagai pewarna alami. Jadi kita bisa membuat warna alami dari dalam makanan atau minuman dengan buah-buahan atau tumbuhan dari tumbuhan. Contoh yang pertama, warna kuning bisa kita dapatkan dari kunyit dan warna hijau bisa kita dapatkan dari daun pandan. Manfaat tumbuhan yang terakhir adalah menjaga kualitas air. Contohnya di sini adalah pohon bakau bisa digunakan untuk menjaga kualitas air supaya tetap bersih. Itulah manfaat-manfaat tumbuhan yang ada di sekitar kita. Maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sudah diberikan kepada kita semua dan mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sekian pembelajaran pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalam.